Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Flow Murah bersama saya Adinda, teman terbaik kamu. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun sebelum memulai podcast kita kenalan dulu nih sama teman-teman saya sekaligus 3 pembicara hebat kita. Silahkan perkenalkan diri kalian. Halo semua, saya Ingrid. Halo, saya Dica. Saya Dovan. Saya senang sekali. Terima kasih ya sudah berkenan hadir dalam podcast ini. Sama-sama. Kalian bertiga apa kabar? Kabar saya baik. Baik. Baik, kalau begitu pasti sudah siap kan untuk mulai podcast? Siap dong. 5, 4, 3, 2, 1. Give me your voice for Indonesia. Nah, pada topik kali ini saya sangat antusias. Karena masalah pembangunan ekonomi yang akan kita bahas adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Sebagai pembicara pertama, bagaimana pendapatmu Dovan mengenai distribusi pendapatan dan ketimpangan distribusi pendapatan? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi itu merefleksikan perkembangan aktivitas perekonomian daerah nih, yang ditandai dengan pergerakan roda ekonomi daerah melalui aktivitas investasi, konsumsi, dan produksi. Yang akhirnya ini juga itu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi itu harus dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat dong, tentunya secara merata. Nah, tapi Indonesia sendiri itu adalah negara dengan masalah kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berbeda di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan sendiri itu adalah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia, baik pada negara maju maupun berkembang. Nah, distribusi pendapatan sendiri itu adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Ketimpangan di Indonesia tuh bisa sangat terlihat. Bisa kita lihat tuh mulai dari ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan, sampai ke ketimpangan pendapatan. Contohnya tuh bisa dilihat dari Gini rasio dari tahun 2024. Di daerah Yogyakarta itu tuh berada di angka 0,44. Yang dimana itu tuh berarti udah tinggi banget kesenjangan atau ketimpangan pendapatannya. Nah, terus juga jika dilihat dari 5 tahun terakhir pun, Gini rasio daerah Yogyakarta itu tuh selalu berada di angka 0,4. Bahkan di tahun 2023, Gini rasionya tuh sampai menyentuh ke angka 0,453. Yang dimana berarti ketimpangan di daerah itu sudah sangat tinggi. Nah, menurut saya faktor penyebab ketimpangan distribusi ini tuh ada beberapa. Contohnya tuh adalah inflasi, angka pengangguran yang tinggi, angka kemiskinan yang tinggi, pembangunan yang tidak merata, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan ini tuh, maka akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Padahal angka kemiskinan sendiri itu adalah faktor utama penyebab dari ketimpangan distribusi pendapatan ini. Jadi jika ketimpangan distribusi pendapatan ini tuh terus berlangsung, di mana angka kemiskinan akan naik juga, yang dimana berarti ketimpangan distribusi pendapatan ini juga akan ikut naik begitu. Baik, terima kasih Dovan. Nah teman-teman, sebelum memulai podcast ini, saya melakukan riset mengenai kasus ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Salah satu contoh kasus distribusi pendapatan yang akan kita bahas bersama-sama adalah ketimpangan distribusi pendapatan guru honorer di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Barat. Nah, pemirsa dan teman-teman, guru honorer adalah seorang pendidik yang tidak mendapatkan gaji sebagai guru tetap, namun menerima gaji berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS 2021, rata-rata gaji guru honorer di Indonesia hanya sebesar Rp1.817.000 per bulan. Hal ini sangat berbeda dengan rata-rata gaji nasional untuk semua profesi, yaitu sebesar Rp4.971.000 per bulan. Meskipun gaji guru honorer lebih rendah dari standar gaji di Indonesia, masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji di bawah rata-rata gaji guru honorer. Contoh ketimpangan distribusi gaji guru honorer adalah di NTT dan Jawa Barat. Menurut mikanews.com, gaji guru honorer di NTT bergantung pada dana BOS bahkan hanya sebesar Rp800.000 per bulan. Pernyataan tersebut didasarkan atas hasil wawancara pihak berita dengan beberapa guru honorer di SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kasus yang sama bahkan lebih timpang juga diliput oleh Jawa Post pada 5 September 2023, di mana seorang guru honorer di Jawa Barat hanya menerima gaji Rp300.000 per 3 bulan. Cukup memprihatinkan ya. Ya Ingrid, kasus ketimpangan distribusi pendapatan yang dialami oleh guru honorer
cukup memprihatinkan. Karena mendidik anak bukan hal yang mudah. Para guru harus berjuang agar anak yang dididik dapat berakhlak dan berprestasi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi berdampak pada kesejahteraan guru. Jika guru tidak sejahtera, guru akan mengalami frustasi dan cenderung kurang optimal dalam mengajar. Sehingga pembelajaran tidak maksimal, murid merasa malas, daya juang dan daya saing murid lemah, dan akan menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman, berdasarkan contoh kasus tersebut, menurut kamu nih, Ingrid, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Dan apa solusi yang bisa ditawarkan peserta didik untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kalau misalkan guru-guru honorer itu mempunyai peran yang penting sama seperti guru yang sudah berstatus PNS, ya kan? Nah, tapi guru-guru honorer ini biasa mereka mengajar di daerah-daerah yang terpencil. Dan terkadang mereka itu tidak menerima upah yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, lalu bagaimana pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang juga Reformasi Birokrasi yang mengatakan bahwa terdapat 3 skema untuk mengetahui kejelasan status guru honorer. Nah, skema yang pertamanya itu adalah dengan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, di tahun 2018 pemerintah telah memberikan reformasi sekitar 238.000 lebih dan 122 diantaranya itu adalah profesi guru. Namun ada syarat dan ketentuan umur, yaitu tidak boleh lebih dari 35 tahun. Lalu, bagaimana dengan guru-guru honorer yang umurnya itu sudah lebih dari 35 tahun? Nah, tentu pemerintah juga telah menyiapkan solusi dari masalah tersebut. Nah, untuk guru-guru honorer yang sudah umurnya lebih dari 35 tahun, mereka bisa mengikuti tes P3K. Nah, melalui tes tersebut, guru-guru honorer yang sudah berumur lebih dari 35 tahun bisa mengikuti tes P3K tersebut. Dan juga menurut pemerintah, P3K merupakan cara yang fleksibel karena yang berumur 20 tahun pun bisa mengikuti tes tersebut. Nah, jika dari kedua skema itu tidak lolos, maka guru-guru honorer itu akan dikembalikan ke tempat semula ia bekerja. Dan dengan syarat gaji mereka itu dipastikan di atas UMR. Sementara itu, di sisi lain, para siswa juga turut serta merumuskan solusi yang lebih dekat dari permasalahan yang mereka lihat langsung di sekolah. Nah, para siswa ini bisa melakukan beberapa cara untuk bisa membantu guru honorer. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan mengadakan bantuan sosial. Siswa dapat mengumpulkan dana untuk dapat membantu guru honorer. Bagaimana cara mereka mencari dana? Yaitu dengan melakukan penggalangan dana dan juga penjualan barang. Para siswa juga dapat mengedukasikan kepada masyarakat untuk memberitahukan masyarakat bahwa kondisi kesejahteraan guru honorer itu sedang memprihatinkan. Nah, dengan demikian masyarakat dapat mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Dan yang terakhir adalah membangun kesadaran di lingkungan sekolah. Siswa dapat bertukar pendapat dengan teman-teman kelasnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran guru honorer. Hal ini dapat mendorong solidaritas dan juga tindakan yang nyata di kalangan siswa. Selanjutnya, pembicara ketiga ada Dica. Menurut kamu nih, Dica, apa sih kesimpulan dari kasus ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kasus ketimpangan guru honorer di Indonesia menunjukkan masalah kesejahteraan yang serius, di mana beberapa guru hanya digaji sekitar 100 sampai 800 ribu per bulan. Gaji mereka bergantung pada dana BOS yang masih jauh dari standar UMR. Meskipun begitu, semangat mengajar dan pengabdian mereka tetap tinggi. Guru-guru honorer ini berharap ada peningkatan kompetensi dan penghargaan lebih baik atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak di tengah keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, sebagai wujud terima kasih atas pengabdian mereka terhadap negara, sudah seharusnya negara menghargai usaha mereka karena telah mengajar generasi-generasi muda Indonesia dengan cara pemberian gaji yang sesuai dan pantas mereka terima atas pengabdian mereka terhadap negara kita, Indonesia. Baik, terima kasih ya Dica. Kalau begitu, boleh tidak sekalian sama salam penutup podcastnya? Boleh sekali. Demikian pembahasan kita mengenai ketimpangan gaji guru honorer di Indonesia. Isu ini bukan hanya soal angka, tetapi soal penghargaan terhadap profesi yang membentuk masa depan bangsa. Guru honorer telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Namun, tantangan finansial yang mereka hadapi adalah realita yang tidak bisa diabaikan. Penting bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Semoga ada langkah konkret yang diambil untuk memberikan penghargaan yang setimpal bagi perjuangan para guru honorer ini.
Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari Suara Febamora. Sampai jumpa di episode selanjutnya.